Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat. Walaupun dalam musim pandemi Covid-19 ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban guru dan siswa melaksanakan pembelajaran, walaupun pembelajaran ini dilaksanakan tanpa tatap muka atau bisa menggunakan sistem daring atau semi daring. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Swadhipa 1, khususnya jurusan multimedia akuntansi. Di sini saya di dalam memberikan materi produk kreatif kewirausahaan, saya mematokkan nilai KKM 78. Ini berlaku untuk kelas 11 multimedia, kelas 11 akuntansi 2, kelas 12 multimedia, dan kelas 12 akuntansi 2. Adapun KD pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan KD 31, yaitu memahami sikap dan perilaku wirausaha, dan KD 32, menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Di sini dari penjelasan saya nanti, kita akan melakukan evaluasi materi atau saya ambil ulangan harian nanti secara online. Saya mungkin menggunakan aplikasi Quizizz atau Google Form untuk menampilkan soal latihannya. Itu pada tanggal 3 Agustus 2020. Jadi catat ya. Saatnya istirahat. It's time to have break. Jadi saatnya istirahat. It's time to have break. Jadi perlu dicatat bahwasannya 2 KD ini akan saya laksanakan ulangan hariannya secara online pada tanggal 3 Agustus 2020. Dicatat. Jadi anak-anakku di rumah bisa melakukan persiapan. Adapun materi yang Bapak sampaikan itu dalam bentuk PDF, itu ada modul A sampai modul E, itu bisa dibaca sebagai referensi. Oke, baik, next. Mungkin sebelum kita belajar ke depan, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu ya, karena juga ini merupakan awal tahun ajaran baru. Ini profil singkat Bapak. Bapak bernama Hasan Mujahid. Itu nomor handphone saya. Jadi aktivitasnya di SMK Swadhipa ini sebagai guru produktif multimedia dan sebagai guru pendamping kewirausahaan. Ini ada beberapa pelatihan dan sertifikasi yang saya ikutin sesuai dengan kompetensi saya. Itu BIMTEK Sekolah Pendidikan Wirausaha BES 2 itu dilakukan oleh Direktorat SMK bersama SIAMIO, Southeast Asian Minister Education Organization, itu Persatuan Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia pada tahun 2018. Kemudian Bapak pernah mengikuti pendampingan kewirausahaan itu antara Universitas Terbuka dan SIAMIO 2018. Dan Bapak juga pernah mengikuti sertifikasi kewirausahaan industri melalui lembaga sertifikasi profesi P3 yang dilaksanakan BNSP pada tahun 2019.
Itu perpalat singkat di bidang kejuruan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi KD 3132, Bapak ingin membagikan atau melakukan setting ulang terhadap anak-anak didik Bapak tentang kewirausahaan. Jadi mohon diperhatikan sekali dan kita langsung harus merubah sikap, merubah perilaku, bahwasannya kenapa sih produk kreatif kewirausahaan ini sangat signifikan diajarkan di SMK. Bayangkan saja ya, kita di SMK jurusan apa saja, kita belajar kewirausahaan itu kelas 11 itu 7 jam tatap muka, 7 jam pembelajaran. Begitu juga dilaksanakan disambung lagi di kelas 12 sampai 8 jam. Bahkan untuk khusus SMK yang 4 tahun itu produk kreatif kewirausahaannya bisa 10 jam. Mengapa sangat signifikan? Sangat banyak sekali. Nah, itu mengingat apalagi kita sudah masuk di revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 itu memiliki ciri-ciri bahwasanya itu serba komputerisasi. Ya, sudah menggunakan big data. Semua tergantikan dengan robot, mesin, komputer. Jadi wajar kurikulum SMK itu mengikuti perkembangan, terutama bidang studi produk kreatif kewirausahaan. Karena apa? SMK selama ini ditempa untuk mempersiapkan tenaga-tenaga menengah profesional. Tetapi tenaga-tenaga menengah profesional yang lulusan dari SMK tersebut akan kalah bersaing dengan penggunaan serba komputer, serba robot, dan serba otomatisasi. Nah, makanya SMK harus memasang 2 kaki. Kaki pertama mempersiapkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kejuruannya. Dan kaki kedua adalah melalui pembelajaran produk kreatif kewirausahaan ini, siswa dituntut untuk bisa berwirausaha, mampu mengembangkan jasanya sesuai dengan kejuruan atau membuat produk. Oke, itu ya untuk pengantarnya. Nah, ini merupakan materi yang Bapak rangkum selama kita belajar produk kreatif kewirausahaan. Pertama, nanti kita harus mampu menentukan peluang usaha. Peluang usaha bisa berupa membuat produk ataupun jasa. Nah, kalau bagi peluang usahanya apa? Sebagai Anda seorang akuntansi, sebagai Anda seorang multimedia, apa peluang usaha di bidang jasa? Banyak, ya, sesuai dengan kejuruannya. Nanti kita bahas ke depan. Dan kedua, kita harus mampu membuat desain produk dan desain kemasan. Nah, produknya apa? Kemasannya bagaimana? Karena terus terang zaman sekarang ini dengan adanya teknologi IT dan perkembangan harus beradaptasi menyesuaikan. Kalau dulu iya kita membutuhkan suatu produk, suatu barang karena butuh. Tapi bergeser paradigma tersebut. Ternyata kita membeli barang bukan karena hanya butuh, tetapi mungkin karena tertarik. Maka tidak heran kita lihat banyak kolektor-kolektor yang khususnya untuk mengkoleksi kemasan-kemasan. Contohnya, kita makan ayam goreng di pinggir jalan, dikemas dengan menggunakan kertas dan plastik asoy. Tapi beda ketika ini didesain oleh sebuah perusahaan seperti contohnya KFC, Kentucky Fried Chicken yang ada di mall-mall. Kemasannya menarik. Bahkan kemasan-kemasan yang kita beli tersebut kalau udah sampai rumah mungkin sayang untuk
dibuang. Kita kumpulkan jadi kolektor. Nah, kemudian materi berikutnya nanti kita harus mampu menghitung harga pokok penjualan. Nah, untuk mampu kita menghitung harga pokok penjualan, mau tidak mau kita mempraktekannya. Kita harus mempraktekannya. Produk apa yang harus kita buat ini? Desain. Kita buat sampai jadi sehingga kita bisa menghitung harga pokok penjualan. Setelah dibuat, kita hitung harga pokok penjualan, kita harus melakukan survei pasar. Survei pasar itu, ini seperti contoh seperti ini. Kita pastikan produk yang kita buat, desain yang kita buat, kita lempar ke pasar dan kita lakukan survei. Apakah kemasan yang kita buat ini menarik? Apakah produk yang kita buat ini diterima oleh pasar? Jadi kita nanti di dalam melakukan survei pasar itu praktek langsung terjun ke lapangan, membawa instrumen angket, sehingga nanti kita bisa memastikan, oh ternyata produk yang kita buat diterima, tetapi dengan catatan harus dirubah ininya. Kita coba dulu ke konsumen. Desainnya harus kita tampilkan. Sehingga nanti kita dapat masukan-masukan request dari calon-calon pembeli. Sehingga produk tersebut bisa dikatakan untuk penyempurnaan. Nah, ketika produk tersebut bisa diterima oleh pasar, kemasannya oke, barulah kita langkah berikutnya nanti membuat produk massal dalam skala besar. Nah, tapi ingat, jika produk yang kita buat, desain kemasan produk kita buat di sini tidak diterima pasar, jangan dilanjutkan. Kita harus ulangi, kita cari yang lain. Tapi ketika sudah diterima oleh pangsa pasar, maka kita membuat produk massal dalam skala besar. Nah, setelah kita buat produk secara massal supaya cepat laku terjual, kita nanti belajar melakukan promosi. Nah, di sini promosi bisa langsung door to door menggunakan sistem konvensional, menggunakan spanduk banner atau brosur-brosur. Tetapi karena kita sudah mengikuti perkembangan zaman, IT sudah maju, nanti di dalam promosi produk tersebut kita bisa menggunakan media sosial atau web, blog untuk mempromosikan produk kita. Sehingga dengan promosi tersebut harapannya produk itu bisa mampu terjual laris sehingga kita akan meraup keuntungan. Nah, setelah kita melakukan promosi produk, kita di sini harus mampu membuat laporan keuangan. Jadi anak-anakku, di materi terakhir ini, walaupun kalian itu jurusan multimedia, kalian harus mampu membuat laporan keuangan. Tapi kepada anak-anakku yang akuntansi, membuat laporan keuangan sudah tidak susah lagi karena sudah belajar Mayop. Tapi dalam hal ini nanti Bapak ajarkan juga aplikasi yang mudah. Referensi dari Bank Indonesia yaitu si Apik. Nanti Bapak akan kenalkan. Jadi inilah materi yang kita pelajarin pada hari ini. KD 31 itu memahami sikap dan perilaku wirausaha. KD 32 menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Jadi untuk memahami 2 KD ini, anak-anakku harus mempelajari modul yang sudah Bapak berikan. Tadi Bapak share sudah di modul A, modul B, sampai modul E. Itu dipelajarin. Nanti pada tanggal 2 Agustus, di awal bulan Agustus, Bapak akan melakukan ulangan harian menggunakan aplikasi Quizzes atau Google Form. Itu evaluasi untuk 2 KD tersebut. Mungkin ini saja yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semangat, terus belajar, biasakan berpola hidup sehat. Kalau misalnya nanti juga ada kendala,
anak-anakku bisa hubungi Bapak melalui WA tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.